Silahkan perhatikan di layar kalian. Ini ada sebuah gambar. Ini namanya apa? Ya, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan benda ini. Ini namanya adalah paku ya. Paku. Paku bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Paku bahasa Inggrisnya nails. Ya, kalau bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya paku apa? Apa ya? Ustazah belum tahu. Ya, oke. Lanjut saja. Eh, Ketika kalian melihat gambar paku pada layar, coba perhatikan. Bisa kita ketahui ternyata pada paku itu ada bagian yang dibuat lancip dan ada bagian yang dibuat tidak lancip. Ya gitu ya. Kebalikannya. Ya. Dibuat ujungnya itu dibuat-buat bulatan. Coba kita bayangkan ketika kita akan memasang paku, kita akan pasang paku, sebuah paku di dinding tembok. Di dinding gitu ya, kita akan pasang paku di dinding. Biasanya kalau kita memasang paku di dinding, itu kan kita gunakan alat pukul, kemudian paku yang di bagian lancipnya kita tempelkan di dindingnya, di temboknya gitu ya. Nah, kemudian kita pukul-pukul paku itu menggunakan alat pemukul. Nah, pada saat kita menggerakkan alat pemukul itu, kita kan berarti memberikan gaya pada paku yang ditempelkan di tembok tadi. Kita pukul terus. Nah, kemudian apa efek dari kita pukul-pukul paku itu ketika bagian paku yang ditempelkan di tembok itu adalah bagian yang lancip? Oh, kemudian paku itu bisa terpasang di dinding tembok. Sekarang coba Ustazah mau tanya, gimana apa yang terjadi ketika yang kita tempelkan pada bagian dinding tembok itu pakunya bukan bagian yang lancip, tapi bagian yang bulatan tadi. Nah, pasti kita akan kesulitan untuk memakunya, ya kan? Nah, coba aja. Meskipun kita memberikan gaya yang lebih besar pada paku itu, tetapi ketika paku yang dipasangkan pada tembok itu adalah bagian yang bulatan, kita akan kesulitan untuk memasangkan paku pada tembok tersebut. Pasti tidak akan tertancap paku itu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, kira-kira kenapa? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini sangat simple ya, sering kita jumpai, tapi kalian bisa menjawab pertanyaan ini enggak? Mengapa hal ini bisa terjadi? Alasannya adalah adanya pengaruh tekanan. Nanti adanya pengaruh tekanan pada bagian paku yang lancip dan bagian paku yang tidak lancip. Jadi bentuk lancip dan bentuk bulatan pada paku itu nanti akan mempengaruhi besarnya tekanan pada saat kita memasangkan paku di tembok. Oke, langsung saja kita bahas materi tekanan zat. Kita tuliskan dulu judulnya tekanan zat ya. Tekanan zat. Tekanan zat ini nanti ada beberapa pembagian, yaitu ada tekanan zat padat, kemudian cair, dan gas. Berikutnya nanti di bab ini juga kita akan belajar mengenai penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari.
sehari-hari. Nah, jadi nanti kita akan di bab ini kita akan pelajari tekanan pada zat padat, kemudian tekanan zat cair, kemudian tekanan zat gas, dan kita akan belajar bagaimana sih penerapan tekanan zat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian langsung saja silahkan kalian buka LKS kalian di halaman 5. Kita belajar dulu mengenai apa itu tekanan. Yang kita bahas pertama kali adalah tekanan zat padat. 1. Tekanan zat padat. Silahkan kalian sambil tuliskan di buku catatan kalian ya. Tekanan zat padat. Nah, kita baca LKS-nya, silahkan dibuka halaman 5. Di situ sudah dituliskan apa itu pengertian dari tekanan. Nah, ini Ustazah. Ini kan dulu kameranya. Oke. Nah, di bagian ini apa itu tekanan zat padat? Nah, tekanan zat padat itu adalah, ini kameranya kurang turun ya, Ustazah paskan dulu. Nih, silahkan bisa kalian beri tanda pada pengertian tekanan. Mau di stabilo boleh, di garis bawahi boleh. Nih, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas permukaan bidang tekan. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa tekanan pada zat padat itu nanti dipengaruhi oleh besarnya gaya yang bekerja dan luas permukaan bidang tekan. Nah, karena pengertian ini secara matematis bisa kita tuliskan bahwa tekanan, sebentar Ustazah, ini dulu kameranya. Oke. Tekanan tadi dipengaruhi oleh besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas permukaan bidang tekan. Secara matematis bisa kita tuliskan bahwa tekanan itu P kapital untuk tekanan sama dengan besarnya gaya yang bekerja, gaya itu kan F kapital, per luas permukaan bidang tekan. Luas permukaan itu adalah A. Nah, dari sini kita kan bisa menuliskan rumus ini sesuai dengan pengertian tadi. P sama dengan F per A. Ini keterangannya adalah P untuk tekanan. Tekanan ini nanti satuannya Newton per meter persegi, atau bisa juga dituliskan dengan Pascal. Pascal ini nanti bisa juga disingkat dengan PA. Kemudian P untuk tekanan, F itu adalah gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu satuannya adalah Newton ya. Newton. Berikutnya setelah F ini ada A. A adalah luas permukaan. Luas permukaan bidang tekan ini satuannya adalah meter persegi. Jadi tadi tekanan zat padat dirumuskan sebagai besarnya gaya yang bekerja dibagi dengan luas permukaan bidang tekan. F gaya itu nanti satuannya adalah Newton, kemudian dibagi dengan meter persegi, jadinya Newton per meter persegi. Makanya tekanan itu satuannya adalah Newton per meter persegi. Tetapi secara SI Newton per meter persegi itu dituliskan dengan Pascal, PA gitu ya. P-nya harus pakai huruf kapital, A-nya kecil. Tidak boleh dituliskan P kecil, A kecil. Gitu. Kecuali kalau kalian menuliskan Pascal secara lengkap,
kalian boleh tuliskan P-nya kecil dan yang lain kecil, itu ya. Oke, jadi dari sini kita ketahui bahwa tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh gaya dan luas permukaan bidang tekan. Nah, dari konsep ini seharusnya kalian sudah bisa menjelaskan pertanyaan Ustazah di awal tadi, bagaimana kok bisa ketika kita memasang paku, bagian lancipnya itu bisa terpasang ketika yang kita pukul-pukul adalah bagian yang bulatan, tetapi ketika kita memasang paku ke tembok, dengan bagian bulatannya kita tempelkan di tembok, kemudian kita pukul-pukul, itu pakunya kenapa kok tidak bisa terpasang meskipun gaya yang kita berikan pada paku itu sangat besar. Nah, harusnya sudah bisa kalian jelaskan sesuai konsep yang sudah kita pelajari ini. Dari rumus tekanan zat padat ini, P sama dengan F per A, kita bisa membuat hubungan bagaimana ketika gaya itu besar, kemudian luas permukaan itu besar, tekanannya apakah besar atau kecil. Nah, mari kita perhatikan. P sama dengan F per A, tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Ketika nilai F itu besar, maka tekanannya pasti lebih besar. Ini dengan catatan ketika luas permukaannya sama ya, ketika nilai A sama. Nah, ketika nilai A itu sama, kemudian gaya yang diberikan pada benda itu besar, maka tekanannya akan besar. Kemudian bagaimana ketika tekanan yang diberikan itu kecil, maka ketika gaya yang diberikan itu kecil, maka tekanannya juga akan kecil. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai F atau gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Nah, bisa kita tuliskan di sini F berbanding lurus dengan P. Ya, karena tadi ketika F besar, P-nya besar. Ketika F-nya kecil, P-nya kecil. Berikutnya, bagaimana ketika yang besar atau kecil nilainya itu adalah luas permukaannya. Nah, ketika nilai F sama, ketika nilai F sama, nah, ketika suatu benda memiliki luas permukaan yang lebih besar, maka tekanannya bagaimana? Besar apa kecil? Ayo, besar apa kecil? Nih, berarti di pembaginya itu lebih besar ya A-nya. Pasti tekanannya akan lebih kecil. Kemudian, ketika luas permukaannya nilainya kecil, maka tekanannya pasti sesuatu yang dibagi dengan bilangan yang lebih kecil pasti hasilnya akan bernilai lebih besar. Jadi tekanannya akan lebih besar. Nah, dari sini bagaimana hubungan A dengan tekanan? Nah, bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan atau A itu berbanding lurus apa terbalik? Berbanding terbalik dengan P. Ya, apa alasannya? Ya ini, karena ketika pembaginya besar, nanti tekanannya pasti lebih kecil. Ketika luas permukaannya kecil, maka tekanannya pasti akan lebih besar. Nah, dari rumus matematika ini kalian kan bisa membuat kesimpulan-kesimpulan seperti ini, gitu ya. Oke. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana penerapan rumus ini P sama dengan F per A pada latihan-latihan soal, pada contoh-contoh soal
Oke, di LKS ini sudah ada, kalian bisa buka di halaman 6. Nah, di halaman 6. Jadi bisa kita bayangkan contohnya pada masalah paku di awal tadi. Ketika paku itu, ini misalkan tembok ya, ini bagian lancip paku, ini bagian bulatannya. Kemudian ini tadi tembok yang bagian bulatannya ditempelkan di tembok, terus bagian lancipnya. Ketika kita memasang paku di tembok dengan bagian lancipnya itu ditempelkan pada tembok, bagian yang lancip ini kira-kira luas permukaan bidang tekannya besar apa kecil? Nih, dibandingkan dengan bagian bulatan ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan bagian lancip pada paku itu memiliki nilai A lebih kecil. Nah, kemudian kalau yang bagian bulatan, artinya luas permukaannya lebih besar gitu. Jadi ketika kita memukul-mukul paku di tembok, ketika bagian lancip yang ditempelkan di tembok itu pakunya akan mudah terpasang. Tetapi ketika bagian bulatan yang kita tempelkan di bagian tembok, itu kita akan kesulitan untuk memasangkan paku tersebut ya, karena ada hubungan tadi P sama dengan F per A. Ketika A-nya kecil, berarti ini memiliki tekanan yang lebih besar. Makanya dia pakunya ini tadi bisa terpasang dengan lebih mudah. Kalau ini kan luas permukaannya besar, jadi kita kesulitan untuk memasang paku pada tembok tersebut gitu ya. Kemudian kita aplikasikan di ini LKS halaman 6 bagian gambar ini. Kita baca dulu. Tekanan itu rumusnya adalah gaya per luas permukaan. Ini luas permukaan ya. Nah, nanti pada aplikasi soal, luas permukaan suatu benda nanti harus kita pahami. Benda itu bentuknya apa? Kubus, balok, kemudian yang yang luas permukaannya itu misalkan di sini. Peletakan bendanya itu nanti akan mempengaruhi luas permukaannya. Jadi misalkan ini baloknya diletakkan seperti ini, berarti luas permukaannya kan hanya bagian yang sini. Tetapi sebaliknya, ketika baloknya diletakkan seperti ini, nah seperti ini, nanti luas permukaannya adalah bagian yang sini. Jadi harus kita pahami nanti aplikasi soalnya. Kita bahas contoh soal yang di nomor halaman 6 ini. Contoh soal ya. Bentar, kameranya Ustazah. Ya, kita baca dulu soalnya. Sebuah peti berukuran 10 x 4 x 4 cm jatuh 3 kali. Jadi petinya berukuran 10, 84 cm. Ini bisa kita simpulkan bahwa petinya berbentuk apa ketika sisi-sisinya itu berbeda. Berarti bentuknya adalah balok ya, bukan kubus. Peti menimpa kaki Andi yang mengangkat dengan posisi jatuh berbeda-beda. Berat peti sebesar 80 Newton. Berapakah besar tekanan yang diterima kaki Andi? Nah, ini kita menghitung ketika Andi itu kejatuhan sebuah peti ya. Ya. Kita coba hitung berapa besar tekanan yang diterima kaki Andi ketika kejatuhan peti tersebut. Bisa kita tuliskan dari ini ukuran baloknya kan berarti P panjangnya sebesar 10 cm. Kemudian lebarnya ini PLT ya. Lebarnya adalah 8 cm. Kemudian tingginya adalah 4 cm. Oke. Kemudian
karena di soal ini tidak diberi keterangan bagian mana, bagian balok yang mana yang mengenai kaki Andi, jadi nanti penyelesaian soalnya kita cari ketiga luas permukaan yang sini, kemudian yang sini, gitu ya. Ya, kita mencari yang bagian ini, kemudian bagian ini, dan yang bagian depan ini. Karena tidak diketahui secara detail, tidak ditanyakan secara detail bagian mana yang menimpa kaki Andi. Jadi kita hitung ketiga luas permukaannya tersebut. Nanti kemudian bagaimana mencarinya? Kita harus hitung dulu luas permukaan. Misalkan Ustazah akan menyelesaikan ini bagian yang sini. Ini kita anggap sebagai A1, luas permukaan 1. Luas permukaan berarti ini kan sini, ini kan permukaannya berbentuk persegi panjang ya. Kita kalikan antara panjang dengan lebar. Berarti 10 kali 8. Nilainya adalah 80 cm persegi. Kemudian yang bagian sini, kalau di sini 10 kali 4 berarti bagian yang mana? 10 kali 4 berarti bagian depan dulu. Yang bagian depan itu kita hitung nggak kelihatan ya. Yang bagian depan ini tadi kita anggap sebagai A2. Berarti kan areanya panjang 10 dan tinggi ya. Tingginya adalah 4 cm. Berarti 10 kali 4 sama dengan 40 cm persegi. Kemudian kita cari luas permukaan ketiga. Luas permukaan ketiga adalah yang bagian sini. Nih. Ini A3. A3-nya berarti lebar kali tinggi, artinya 8 kali 4. 8 kali 4 berapa? 32 cm. 32 cm persegi. Nah, berarti di sini ini salah, ini A3-nya. A3-nya itu adalah 8 dikali 4. Silahkan kalian ganti. Ini yang benar adalah 8 kali 4. Ini kan lebarnya 8, tingginya 4. Berarti 8 kali 4, bukan 8 kali 8. Oke, selanjutnya kita hitung tekanannya menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, P sama dengan F per A. Oh ya, sebelum kita hitung, kita harus mengecek dulu satuannya. Ini satuan luas permukaan itu harus dalam meter persegi, karena nanti Pascal itu adalah Newton per meter persegi, berarti luas permukaannya harus dalam meter persegi. Ini masih dalam sentimeter persegi, berarti harus kita ubah menjadi meter persegi. Kita ubah ini langsung saja di sini ya. Di sini sudah dihitungkan tadi. Ini adalah 80 cm. Kita jadikan meter persegi. Sentimeter persegi ke meter persegi itu naik atau turun. Nah, ini kan ada pangkat 2 ya. Kalau pangkat 2 kan setiap naik atau setiap turun itu bernilai 100. Cm persegi ke meter persegi artinya dibagi berapa kali turun tangga. Nih, kita buat tangganya biar sambil kita ingat-ingat. Jangan-jangan kalian lupa. Nih, yuk kita bikin. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Karena tadi dalam bentuk persegi, berarti kita buat persegi seperti ini. Nanti setiap kali naik atau turun bernilai 100. Tadi sentimeter persegi ke meter persegi. Naik ya. Naik
ini dinaik itu berarti dibagi 100, naik lagi 1 kali dibagi 100, berarti artinya dibagi 10.000 ya. Sentimeter persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000, berarti 80 dibagi 10.000, 80 dibagi 10.000 sama dengan, ini bisa kita coret, 8 dibagi 1000 itu berapa? 0,0008 meter persegi itu ya. Nah, atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Kalau bentuk perpangkatan masih ingat kan ya? Artinya ini bisa kita tuliskan sebagai 8 kali 10 pangkat min 3. Kenapa kok min? Karena dia bernilai 0, jadi cara Ustazah ingatkan lagi, cara mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pangkatan itu seperti ini. Ini, misalkan tadi kan 0,008. Nah, bentuk perpangkatan angka di depan kali 10 pangkat. Angka yang di depan ini nilainya tidak boleh lebih dari 10. Berarti dalam bentuk ini bisa kita tuliskan 8. Angka yang di depan itu rentangnya 1 sampai 10 ya. Ya, jadi tidak boleh dituliskan 0,8. Itu belum sesuai aturan. Yang sesuai aturan berarti yang di bawah, yang rentang 1 sampai 10 adalah 8. 8 kita tulis di sini. Terus karena dia bernilai 0, berarti 10-nya akan berpangkat negatif. Kita hitung dari 8 ini, kalau komanya di sini berarti kan kita maju ya, majunya sebanyak berapa kali? 1, awalnya kan gini, 8 itu kan sama dengan 8,0 ya. Artinya di sini kalau kita tuliskan 8,0, tapi kan komanya di sini. Berarti koma yang di sini kita hitung, kita majukan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti nanti 10 pangkat min 3 gitu ya. Jadi bisa kita tuliskan 8, kemudian pangkatnya min 3. 8 kan artinya sama dengan 8,0. 8,0, tapi 0-nya maju sebanyak, min kan berarti maju sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini berarti bisa kita tuliskan 0,008. Sudah sama ya? Oke, gitu. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya bisa kita hitung, karena di LKS kalian contohnya sudah seperti ini. Sekarang Ustazah beri cara pengerjaan menggunakan bentuk perpangkatan ini. P1 sama dengan F per A. F-nya adalah 80 Newton. Ya kan? Di soal ini berat peti 80 Newton. Jadi sudah diketahui F-nya. Per A1. Karena P1 A-nya 1. A1 bernilai 8 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ya, ini ya, miring-miring ini. Sebentar. Ya, gini. 80 Newton dibagi 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa coret karena angkanya sama. Ini 80 bagi 8 berapa? 10 ya. Di sini kan jadinya 10, di sini 1. Artinya tinggal 10 dibagi 10 pangkat min 3. Berapa nilainya? 10 itu kan ya 10. 10, kemudian karena di sini pembagian, pembagian ini
Artinya nanti kalau dalam penyelesaian dalam bentuk perpangkatan 10 pangkat 10 itu bisa kita anggap sebagai 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 dibagi 10 pangkat min 3 bisa kita ubah sebagai 10 pangkat 1 dikurangi min 3. Pembagian itu nanti kalau dalam bentuk perpangkatan menjadi pengurangan. Pembagian kalau dalam bentuk perpangkatan nanti menjadi bentuk pengurangan. Jadi bisa kita hitung 10 pangkat 1 dikurangi min 3. Nilainya akan sebesar 10 pangkat gimana sih ini? Apaan? 10 pangkat 1 dikurangi min 3. Berarti kan 1 ditambah 3. Artinya 10 pangkat 4 gitu. Nah, ini kalau kita menyelesaikan dalam bentuk perpangkatan. Nanti terserah kalian boleh menggunakan cara desimal seperti ini atau perpangkatan. Kalau dari ustadzah suka menyelesaikan dalam bentuk perpangkatan gitu. Oke, berikutnya kita bahas yang untuk luas permukaan kedua. Ini kok tulisannya P1 semua. Ini harusnya P2 ya. Ini harusnya A2, ini P2. Nah, A2-nya itu tadi kan 10 kali 4. 10 kali 4 kok 20? Ini salah ya, silahkan kalian benarkan. Yang benar adalah 40 cm pangkat 2 atau 40 cm persegi. Kita ubah dulu dalam bentuk meter persegi. Sama tadi dibagi 10.000 ya, nilainya adalah 0,004. Atau bisa kita tuliskan sebagai 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, langsung kita aplikasikan P2 sama dengan F per A2. F-nya tadi sama 80 Newton per A2. A2-nya ini 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Oh ya, ini tadi satuannya adalah 10 pangkat 4 itu sama dengan 10, nolnya ada 4, berarti 10.000 ya. Satuannya adalah Pascal PA. Jadi tekanan dengan luas permukaan pertama tadi sebesar 10.000 Pascal. 10.000 Pascal. Lanjut yang kedua, jadi kelupaan. Berikutnya yang ini. Kita hitung 80 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3. 8 bagi 4 berapa? 2 ya. 2 kali 10 pangkat ini 80. 80 kan berarti 8. Ini kita tulis gini aja 20 gitu ya. Nih. Ini kan 20 dibagi ininya tadi hilang karena 8 bagi 4 itu 2. Tinggal 20 dibagi 10 pangkat min 3. 20 kan artinya 2 kali 10. 10-nya berarti pangkat 1. Pangkat 1 kemudian dibagi. Dibagi berarti dikurangi min 3. Artinya 2 kali 10 pangkat 4. Berarti 20.000 ya. 20.000 yang benar, 20.000 Pascal. Sebentar, ini kameranya sudah benarkan dulu. Ya, gini. Jadi hasilnya yang benar adalah 20.000 Pascal untuk tekanan pada luas permukaan kedua. Berikutnya untuk luas permukaan ketiga, berarti A3. A3 tadi nilainya adalah 8 kali 4. 8 kali 4 benar 32 cm persegi. Kita ubah dulu jadi meter persegi. Berarti sama kan tadi 32 dibagi 10.000. Nilainya akan 32 kali 10 pangkat min 4. Nah, ingat tadi kalau bentuk
seperti ini, nilai angka yang di depan itu tidak boleh lebih dari 10. Berarti ini harus kita ubah jadi 3,2 biar dia tidak dalam bentuk 32. 3,2. Nah, kalau kita ubah jadi 3,2, nanti 10-nya jadi pangkat berapa? 10-nya kan jadi di sini. Kalau kita tuliskan kan jadinya 10 pangkat min 3 ya. Ya. 3,2 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau cara perpangkatan. Karena di sini seperti tadi di sini sudah dalam bentuk desimal, Ustazah akan menyelesaikan dalam bentuk perpangkatan. Langsung kita bagi P3. Ini yang benar A3 ya. Ini P3. P3 sama dengan F per A3. Berarti F-nya 80 Newton per A3-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Aduh, afwan, tulisannya jadi coret-coretan seperti ini. Nanti kalian membenarkannya boleh di LKS atau boleh juga di buku catatan kalian. Tuh. Gini ya. 80 dibagi 3,2 kali 10 pangkat min 3. Ya, kita hitung 80 Newton dibagi dengan 3,2. 80 nanti dibagi 3,2 hasilnya adalah 25. Nah, 25. Kemudian ini pangkatnya jadi karena di sini ada pembagian, nanti 25 kali 10 pangkat min enggak min tapi positif, jadi pangkat 3, jadinya 25.000 Pascal. Iya. Kalau misalkan ada santri yang bingung dengan cara penyelesaian Ustazah menggunakan bentuk perpangkatan ini, kalian boleh menyelesaikannya dengan cara desimal saja ya. Ini Ustazah membuat warna baru untuk penyelesaian perhitungan contoh soal ini ya. Jadi yang salah-salah tadi silahkan dibenarkan. Ini harusnya 4. Kemudian ini sudah benar ya. Ini A-nya A2, ini P-nya P2. Kemudian ini A3, ini P3. Yang ini tadi, ini bukan 20 cm persegi, tapi 40 cm persegi. Nah, hasilnya P2-nya bukan 40.000 Pascal tapi 20.000 Pascal. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Afwan kalau ini coret-coretan. Oke. Berikutnya kita selesaikan saja tekanan zat padat ini. Beberapa prinsip tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, angsa mencari makan di daerah yang berlumpur memiliki struktur kaki berselaput. Tekanan angsa terhadap lumpur lebih kecil sehingga mempermudah mencari makanan. Jadi contoh pertama, tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah angsa yang memiliki struktur kaki berselaput ya. Jadi yang menjadi fokusnya di sini adalah kaki angsanya yang berselaput ya. Kemudian nomor 2 ada orang yang hidup di daerah bersalju membuat sepatu salju dengan luas alas besar sehingga mampu memperkecil tekanan berat tubuh terhadap salju. Hal ini mempermudah berjalan di atas salju. Jadi yang contoh kedua adalah sepatu yang dibuat khusus untuk orang yang hidup di daerah salju itu luas alasnya dibuat lebih besar sehingga tekanan berat tubuh terhadap salju itu akan lebih kecil. Berikutnya yang ketiga ada di halaman 7. Nih, ya. Ujung paku dibuat runcing dan tajam. Nah, ini yang
di awal tadi, paku yang tajam mempunyai luas permukaan kecil, sedangkan paku tumpul mempunyai luas permukaan besar. Akibatnya, paku yang ujungnya tajam lebih mudah menancap dibandingkan paku yang tumpul. Oh, kalau ini membandingkan bagian lancipnya, ada yang runcing dan ada yang tajam. Semakin runcing suatu paku, dia akan mudah terpasang di tembok karena luas permukaan pakunya akan lebih kecil. Jadi tekanannya besar gitu ya. Jadi lebih mudah terpasang. Kemudian yang keempat, ada mata pisau dibuat tajam untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan dalam memotong atau mengiris sayur maupun buah. Alat-alat lain yang mempunyai prinsip kerja seperti pisau, alat-alat lain yang mempunyai prinsip kerja seperti pisau yaitu paku, kapak, dan jarum mesin jahit. Jadi pisau itu kan ada bagian yang dibuat tajam ya. Ketika bagian itu dibuat tajam, itu kan berarti lebih tipis daripada bagian atasnya. Nah, bagian yang lebih tipis itu dia luas permukaannya akan lebih kecil. Makanya tekanannya akan lebih besar sehingga lebih mudah untuk memotong sayur atau buah gitu. Yang kelima adalah sol sepatu sepak bola dibuat tidak rata berupa tonjolan-tonjolan untuk memperbesar gaya tekan terhadap tanah. Dengan tekanan besar, pemain bola dapat menapak dengan kuku di tanah sehingga tidak mudah tergelincir. Semakin besar gaya tekan yang diberikan pada tanah, maka semakin kukuh berdiri dan berlari dengan lebih cepat, bahkan saat hujan gitu. Oke, nah di tekanan zat padat sudah kita selesaikan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tekanan gas dulu, karena tekanan zat cair ini nanti banyak, jadi kita bahas tekanan yang gas dulu. Berikutnya, untuk memudahkan kalian memahami tekanan zat padat, silahkan kalian kerjakan LKS kalian di halaman 19. Nomor berapa saja? Soal pendalaman bagian A, nomor 1. Kemudian nomor 2. Berikutnya nomor 3. Nomor 4. Ya, nomor 1 sampai 4 ya. Ini silahkan kalian kerjakan, langsung dijawab di sini, hitungannya kerjakan di buku tulis kalian agar kalian ketika belajar ulang nanti bisa melihat cara penyelesaiannya. Ini dikerjakan, mengumpulkannya besok kalau sudah bab 1 selesai. Ternyata di LKS ini itu ada soal pendalaman dan uji kompetensi ya. Nah, nanti Ustazah akan mengambil nilai dari latihan ini untuk nilai tugas. Kemudian untuk uji kompetensi nanti ketika Ustazah tidak bisa mengadakan ulangan secara langsung, maka nilai ulangannya akan Ustazah ambil dari uji kompetensi ini ya. Jadi sekarang dikerjakan dulu soal pendalaman nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian. Coba kerjakan sendiri dulu, nanti kalau tidak bisa baru tanya ke teman yang sudah bisa. Tanya caranya, bukan tanya jawabannya ya, biar nanti ketika kalian ujian kalian bisa mengerjakannya sendiri. Oke? Ustazah rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semangat untuk selalu belajar ya, apapun keadaannya harus kita terima. Semangat untuk belajar di semester 2 ini. Afwan jika dalam video ini Ustazah banyak kekurangan, tulisannya nggak rapi dan videonya gerak-gerak terus. Afwan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.